Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 3.190. Bisa kita lihat di grafik, hampir 2 bulan terakhir ini saham BTPS masih bergerak sideways. Dan saat ini masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Di sekitar harga 3.150. Jadi selama hampir 2 bulan ini, BTPS hanya bergerak sideways dan berada dekat dengan daerah support ini. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham BTPS. Setelah dalam 1 minggu terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat melihat saham BTPS masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dengan range trading, resistance saat ini berada di sekitar harga 3.500. Di daerah sini. Dan untuk range bawahnya di sekitar harga 3.100. Jadi dalam 1 minggu ke depan BTPS masih akan bergerak dalam range harga ini dari 3.100 sampai 3.500. Dan saat ini memang BTPS lebih cocok untuk di swing trade. Apabila teman-teman mau beli bisa tunggu di sekitar harga 3.100 sampai di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 3.030. Dan saat ini memang saham-saham perbankan masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk yang mau trading sebaiknya swing trade dan lebih disiplin pada saham-saham perbankan ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Saham Indosat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.560. Bisa kita lihat di grafik dalam 1 minggu terakhir ini saham Indosat memang masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 2.600. Jadi selama hampir seminggu ini, setiap kali menyentuh harga 2.600, saham Indosat mulai turun kembali. Tetapi untuk tren jangka menengah apabila kita lihat saat ini Indosat masih bergerak uptrend. Dan masih berada di atas garis support di EMA 50 dan 150. Dan saat ini garis EMA 50 sudah mulai mendekati garis EMA 150. Jadi ada peluang untuk berpotongan minggu depan. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih melakukan akumulasi pada saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Indosat di harga bawah, di sekitar garis EMA 50 atau 150, saham Indosat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena bandar dan asing masih melakukan akumulasi dan secara tren saat ini masih mengarah ke atas.
Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu Indosat berhasil break dari harga 2.600 baru teman-teman entry. Apabila berhasil break, maka Indosat berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan naik menuju target berikutnya di harga 3.000. Jadi apabila terkonfirmasi berhasil naik menembus harga 2.600, maka target berikutnya adalah di harga 3.000. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan Indosat masih gagal break di harga 2.600, teman-teman bisa tunggu di support minornya di sekitar harga 2.450 atau di support kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 3.350. Berikutnya saya akan menganalisa saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,30% ke harga 8.125. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini UNVR mulai bergerak naik dan berhasil rebound dari daerah support di EMA 150 di sekitar harga 7.950. Dan saat ini jika kita perhatikan, UNVR berada dekat dengan support resisten minornya di harga 8.200. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari Jumat kemarin asing masih melakukan akumulasi. Dan selama 1 minggu ini jika kita lihat asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham UNVR di sekitar harga 8.000 sampai 7.900-an saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk break dari harga 8.200 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 8.600. Jadi memang saham ini memang masih layak untuk diinvestasikan. Dan saat ini masih berada di atas support kuatnya di EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas support kuat ini, jangan melakukan cut loss. Tapi apabila mau take profit, bisa take profit di sekitar harga 8.600 apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham UNVR, karena saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 8.200, paling amannya adalah tunggu UNVR berhasil break dari harga 8.200 baru teman-teman entry, atau tunggu UNVR terkena pullback menuju daerah support di EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila teman-teman entry saat dekat dengan resisten, bisa saja UNVR ternyata gagal break dari resisten harga 8.200. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Hari Jumat kemarin ICBP ditutup turun 3% lebih ke harga 9.275. Dan kita tahu ICBP pada minggu depan tanggal 23 Juli akan membagikan dividen sebesar 215 per lembar. Dan hari ini tiba-tiba ICBP turun 3% lebih. Padahal jika kita lihat grafik sebenarnya ICBP masih melanjutkan kenaikan. Penurunan tiba-tiba ini memang mungkin disebabkan karena ada sentimen negatif pada berita kemungkinan gagalnya akuisisi pada perusahaan Pinehill. Tapi ini masih rumor, belum tentu benar, tapi biasa rumor saja bisa menyebabkan sebuah saham naik atau turun. Dan bisa kita lihat walaupun saat ini turun, ICBP masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan sedikit distribusi. Setelah 3 hari sebelumnya melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, ICBP bisa kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena asing hanya melakukan distribusi dalam jumlah kecil, masih ada peluang ICBP untuk rebound dari daerah support di EMA 50 dalam 1 minggu ini. Apalagi tanggal 23 akan membagikan dividen, jadi ada peluang ICBP untuk naik saat mendekati tanggal 23.
Jadi untuk teman-teman yang memang pingin trading jangka pendek bisa amati saham ini. Apabila hari Senin depan ICBP berhasil rebound dari garis EMA 50, teman-teman bisa entry dan sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 9.800 yang saat ini merupakan resisten minornya, dan satu resisten kuatnya lagi di garis EMA 150 di sekitar harga 9.950. Sedangkan untuk teman-teman yang memang ingin membeli saham ICBP untuk mendapatkan dividen, ini merupakan kesempatan untuk membeli di harga lebih murah. Jadi teman-teman bisa tunggu apabila dalam 1 minggu ke depan ICBP walaupun gagal break dari support di EMA 50 dan melanjutkan penurunan, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk membeli di harga lebih murah. Tapi ini khusus untuk yang memang mau mendapatkan dividen. Sedangkan untuk teman-teman yang mau trading, sebaiknya jangan membeli apabila ternyata ICBP gagal bertahan di atas daerah support ini. Karena apabila gagal bertahan di atas daerah support ini, ICBP akan mulai bergerak downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 9.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.